Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Marhaban bikum fi qanati. Perkenalkan, nama ana Khaira Ummah, NIM 2219027, mahasiswa semester 6 Pendidikan Bahasa Arab di UIN SMDD Bukit Tinggi. Nah, di video kali ini kita akan membahas pembagian isim berdasarkan jumlahnya. Sebelum itu, apakah kawan-kawan ingat apa itu isim? Isim adalah kata benda ataupun kata sifat. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan kata benda dan kata sifat kita sebut dengan isim. Nah, kita masuk kepada pembagian isim berdasarkan jumlahnya, yaitu ada 3. Yang pertama adalah mufrad, yang kedua adalah musanna, dan yang ketiga adalah jamak. Yang pertama yaitu isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan satu. Artinya isim ini menunjukkan satu isim. Contohnya, kitabun, satu buku. Babun, satu pintu. Nah, yang kedua yaitu isim musanna. Apa itu isim musanna? Isim yang menunjukkan dua. Nah, isim musanna ini adanya penambahan alif dan nun di akhir. Nah, contohnya ketika kitabun tadi adalah isim mufradnya, maka isim musannanya adalah kitabani. Nah, kalau qalamun artinya satu pena, berarti dua pena adalah qalamani. Nah, yang ketiga yaitu isim jamak. Isim yang menunjukkan banyak. Nah, isim jamak ini terbagi pula 3, yaitu jamak taksir, jamak muzakkar salim, dan jamak muannas salim. Nah, yang pertama yaitu jamak taksir. Nah, jamak taksir ini tidaklah memiliki timbangan, hanya beda dengan jamak muzakkar salim dan juga muannas salim. Nah, apa itu contoh dari jamak taksir? Contohnya yaitu kata-kata kitabun tadi, maka jamak taksirnya adalah kutubun. Kemudian jamak muzakkar salim. Apa itu contohnya? Di jamak muzakkar salim ini adanya penambahan waw dan nun. Contohnya, muhandisun adalah isim mufradnya, kemudian berarti kita jadikan jamak muzakkar salim jadi muhandisuna. Nah, yang ketiga yaitu jamak muannas salim. Nah, di jamak muannas salim ini ada penambahan alif dan ta. Nah, apa itu contoh dari jamak muannas salim? Nah, ketika kita tambahkan alif dan ta, contohnya kata-kata tholibatun, maka jamak muannas salimnya adalah tholibatun. Isim ya. Sebelumnya tentang isim dari ciri-cirinya dulu, definisi ciri-ciri, kemudian dari nakirah ma'rifahnya, kemudian dari sisi jenis mudzakkar dan muannasnya. Nah, ini isim dari sisi jumlahnya atau dari sisi adat. Binadhari ila adadi, dari sisi bilangannya ya, ada yang namanya isim mufrad, artinya tunggal. Jadi namanya isim itu benda, berarti bisa kita hitung, bisa kita takar ya. Berarti mufrad itu tunggal. Kemudian ada musanna, itu 2. Bedakan musanna sama muannas gitu ya. Kalau muannas itu perempuan, kalau musanna itu 2. Yang berikutnya adalah jamak. Nah, kalau mufrad itu tunggal 1, kalau musanna 2, kalau jamak dia lebih dari 2, 3 dan seterusnya. Baik.
Untuk yang tunggal, ya, berarti dia bentuk dasarnya. Contohnya misalkan kitabun, satu kitab. Ya, sama aja meskipun kita kasih alif lam atau enggak, tetap dia menunjukkan satu. Ya, mau alkitabu, mau kitabun sama aja. Ya, mau mudakar, mau muannas, ya. Misalkan yang muannas, misalkan saburotun, papan tulis, itu satu. Ya, atau kita kasih alif lam juga sama, as-saburatu artinya sama. Ya. Mau mudakar. Yang berikutnya adalah muannas, musanna. Musanna itu tinggal ditambah alif nun atau ya nun. Jadi dia ada dua bentuknya. Bisa alif nun plus alif nun atau ya nun. Kitabun, dua buku, dua kitab. Kalau dua kitab, ya kitabun satu kitab. Kalau dua kitab berarti tinggal tambah alif nun belakangnya. Kita bani. Dan bisa juga nanti jadinya kita baini, dua kitab. Nah, kapan bisa kita bani, kapan kita baini? Bentuk dasarnya adalah kita bani. Nanti bisa berubah kita baini kalau misalkan diawali huruf jar dan seterusnya, ya. Nanti ada dijelaskan. Ya. Saburotun, kalau dua papan tulis berarti saburotani. Ya, berarti jadinya saburotani atau saburotaini. Ya, saburotaini. Ini. Ini musanna. Jadi dua. Yang berikutnya dari sisi jumlah adalah jamak. Ya, bahasa Indonesianya juga sama juga kan, jamak gitu. Jamak itu dibagi tiga. Ada jamak sebenarnya dibagi dua, jamak beraturan atau jamak nggak beraturan. Ya, itu namanya jamak taksir. Taksir dari kata ya kasaro, itu artinya pecah. Taksir itu dipecah, ya namanya benda pecah itu. Ya, kaca atau apa pecah itu pasti nggak beraturan, makanya disebut taksir. Ini nggak beraturan, tidak beraturan. Nah, namanya nggak beraturan berarti gimana caranya? Ya kita menghafal, kita lihat kamus, gitu ya. Kita cek di kamus apa. Contohnya misalkan kitabun, apa jamaknya? Ya kita harus cek kamus. Oh, ternyata di kamus ketemunya adalah kutubun. Kitabun, kutubun. Ini dapat dari mana? Dari kamus. Qolamun, pulpen. Jamaknya tiba-tiba ada tambahan hamzah. Aqla. Dapat dari mana ini bentuk ini? Lihat di kamus. Gak ada aturannya. Oh, kalau begini harus tambah alif. Kalau begini harus alifnya dibuang. Enggak. Ya, namanya nggak beraturan, kita harus menghafal. Nah, siapa yang nggak beraturan itu biasanya adalah benda-benda yang nggak berakal, benda-benda jamit, ya tembok, buku, meja, semuanya, yaitu jamak taksir. Kemudian yang berikutnya adalah jamak salim. Jamak salim ini beraturan. Ya, salim artinya selamat. Maksudnya apa? Selamat dari perubahan. Dia hanya perlu ditambah dari bentuk tunggalnya. Nah, ini dibagi dua. Ada jamak salim, ya mudzakkar salim. Ada jamak muannas. Gitu. Jamak mudzakkar salim itu hanya ditambah wawu nun atau ya nun. Contohnya misalkan muslimun, jamaknya muslimuna. Ini muslimun. Orang muslim. Dia kalau mau jamak muslimuna.
tinggal ditambah wawu nun atau muslimina. Ditambah ya nun. Kapan wawu nun, kapan ya nun itu nanti ya ketika kita belajar nahwunya, kapan dia majrur, mansub dan marfu. Tapi bentuk dasarnya adalah muslimun. Jamak muannats salim contohnya muslimatun. Jamaknya tinggal ditambah alif sama tak yang asalnya tak marbutah jadi alif. Gitu. Ya. Jadi ya isim dilihat dari bendanya itu ada mufrad, mufrad, musanna dan jamak. Karena itu penting nanti untuk sifat dan lain-lainnya nanti akan mengikuti. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau tunggal nanti berarti fiilnya dan lain-lainnya, amil-amil lainnya itu juga harus tunggal. Ketika jamak juga harus mengikuti jamak. Gitu ya. Makanya kita perlu tahu dari sisi jumlahnya gitu ya, dari mufrad, musanna dan jamaknya. Nah, kemudian banyak orang salah bentuk jamak ini. Kapan yang bisa jadi jamak mudzakkar jamak salim dan kapan yang jamak taksir? Kalau yang jamak taksir semua yang enggak berakal ya, yang bentuknya mudzakkar itu semuanya jadi jamak taksir. Gitu ya enggak? Kitabun apa aja maktabun, kursiyun, jidarun, sakfun, semuanya itu nanti jadi jamak taksir, nggak beraturan. Nah, yang salim ini siapa yang bisa jadikan bentuk jamak salim, jamak yang beraturan? Itu kalau kita nanti belajar shorof ya, dia letaknya adalah isim fa'il atau isim maf'ul, atau lebih mudahnya adalah bentuknya yang mu depannya. Kalau bentuknya mu itu nanti jamaknya tinggal ditambah wawu nun atau ya nun. Misalkan biasanya itu kan buat contoh muhandisun. Nah, depannya mu berarti dia bisa jadi jamak salim. Muhandisuna atau muhandisina. Muwaddofun, muwaddofuna, muwaddifina. Gitu ya, depannya mu. Mukminun, mukminuna, mujahidun, mujahiduna, mujahidina, musafirun, musafiruna, musafirina. Yang depannya mu. Gitu ya. Atau biasanya yang mengikuti pola fa'il. Fa'ilun. Isim kedua huruf keduanya ada alifnya. Itu biasanya juga bisa dijadikan jamak salim. Tinggal tambah wawu nun atau ya nun. Meskipun nanti yang model seperti ini itu ada bentuk jamak taksirnya. Misalkan kata kafirun. Nah, itu kan sama. Fa'ilun ada tambahan alifnya. Maka nanti kalau jamak tambah wawu nun. Kafirun atau kafirin. Gitu ya. Meskipun nanti ini bentuk jamak taksirnya ada, jadinya apa? Kufar. Jamak dari kafir kufar. Bisa kufarun, bisa kafiruna. Ya. Nah, selain yang modelnya begini, itu nggak bisa jadikan salim kecuali mu'annas. Kalau mu'annas bisa tobibatun, dokter perempuan, orang. Tobibatun, dia kalau mau jamak tinggal aja jadi pasti salim, jadinya tobibatun. Kan? Yang asalnya tak marbutah tinggal ditambah alif dan tak. Tobibatun jadi itu. Tapi kalau dia bukan mu'annas nggak bisa. Dokter laki-laki itu kan tobibun. Tobibun. Nih. Bentuknya bukan mu
dan bukan fa'il. Jadi nggak bisa kita menunjukkan tobibun jadinya tobibuna, tobibina, nggak bisa. Ini nanti apa? Ya taksir. Nanti lihat di kamus. Oh ternyata di kamus jamaknya atibba. Ya. Tapi kalau orang yang bentuknya mu'annas dia bisa semuanya. Langsung tinggal ditambah alif dan ta, meskipun bukan mu. Ya. Tolibatun. Nanti jamaknya tinggal tolibatun. Ya. Kalau tolibun nggak bisa jadi tolibuna gitu ya. Dia biasanya jadinya tulabun, meskipun suatu saat nanti dia bisa ketika penggunanya yang lain gitu ya. Tapi secara umum yang bisa jadikan jamak salim ada yang bentuknya mu sama fa'il. Atau dalam istilah sorof nanti letaknya di isim fa'il atau isim maf'ul. Ya. Tip itu dari isim dari sisi jumlahnya. Jadi menurut jumlahnya isim itu dibagi menjadi 3, yaitu 1 isim mufrad, 2 isim musanna, dan 3 isim jamak. Dalam bahasa Arab ini berbeda dengan bahasa yang kita ketahui, misalnya bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia hanya ada 2, yaitu tunggal dan jamak. 1 itu tunggal, kemudian 2 ke atas itu adalah jamak. Begitu juga dalam bahasa Inggris, 1 itu tunggal, 2 ke atas adalah jamak. Tetapi dalam bahasa Arab berbeda. Bahasa Arab memiliki 3 tingkatan, yaitu mufrad atau tunggal, musanna atau tasniyah, ini jumlahnya 2. Kemudian yang ketiga adalah jamak, yaitu 3 ke atas atau lebih dari 2 ya. Jadi mufrad, musanna, dan jamak, 1, 2, dan lebih dari 2. Ini yang sedikit berbeda dalam bahasa Arab dengan bahasa yang kita miliki, terutama bahasa Indonesia. Yang pertama, isim mufrad. Isim mufrad adalah isim tunggal, jumlahnya 1. Misalkan saya bilang masjidun, masjid, itu masjidnya hanya ada 1. Kemudian muslimun, orang muslim laki-laki, itu muslimnya hanya ada 1. Lalu madrasatun, sekolahan, itu juga sekolahannya hanya ada 1. Jadi isim mufrad ini adalah tunggal. Yang kedua adalah isim musanna atau isim tasniyah, yaitu jumlahnya 2. Jadi ini ada rumusnya, yaitu menambahkan alif dan nun kasroh di belakang isim mufrad. Jadi isim mufrad ditambah alif dan nun kasroh, dia berubah menjadi isim musanna. Contohnya tadi masjidun adalah mufrad ya, 1 buah masjid. Ketika kita ingin merubahnya menjadi 2 buah masjid, cukup ditambahkan alif dan ni di belakangnya. Masjidani, itu artinya otomatis 2 buah masjid, tanpa kita harus bilang isnain ataupun isnani ya. Cukup masjidani, itu artinya adalah 2 buah masjid. Masjidun ditambahi alif dan ni di belakangnya menjadi masjidani, 2 buah masjid. Muslimun kita ubah menjadi musanna, jadinya muslimani. Muslimun mufrad ditambahkan alif dan ni di belakangnya sehingga menjadi muslimani, artinya 2 orang muslim. Madrasatun, itu sekolahannya 1. Ketika kita mau ubah menjadi musanna atau sekolahannya menjadi 2, kita tambahkan alif dan ni. Tetapi kalau yang belakangnya tak marbutoh seperti madrasatun ini, tak marbutohnya kita ubah menjadi tak biasa atau tak mutaharikah. Madrasatun menjadi madrasatani dengan tak terbuka ya, bukan tak marbutoh dikasih alif, itu tidak bisa. Madrasatani, 2 buah sekolahan ya. Itu isim musanna ataupun isim tasniyah yang menunjukkan isim yang jumlahnya 2. Kemudian yang ketiga adalah isim jamak, yaitu
isim yang jumlahnya lebih dari 2 atau 3 ke atas. Untuk jamak ini nanti kita akan bahas di seri ataupun video selanjutnya, bagaimana nanti akan ada sedikit pembagian jamak. Baik, untuk sampai saat ini cukup itu saja. Saya ringkas kembali. Menurut jumlahnya isim dibagi menjadi 3, yaitu isim mufrad tunggal, kemudian yang kedua isim musanna atau menunjukkan jumlah 2, kemudian yang ketiga adalah isim jamak. Nah, sekian video yang bisa saya tampilkan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun perbuatan. Syukran ala musyahadatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.